Ada yang mau dengar cerita horor? Kejadiannya di 2021 waktu lockdown lagi merajalela gara-gara COVID. So, Ling Ling udah mulai WFH itu sejak 2 bulan dan di bulan ketiga Ling Ling kena COVID. Akhirnya Ling Ling disuruh isolasi mandiri di salah satu hotel dekat rumahnya. Tapi Ling Ling tetap kerja kayak biasanya. Soalnya yang bisa handle kerjaan itu ya cuman Ling Ling. Juniornya belum pada bisa. Dan keanehan demi keanehan mulai terjadi. Di hari pertama isolasi mandiri itu Ling Ling full bed rest. Jadi bener-bener totalitas istirahat. Tapi Ling Ling juga sempet jalan-jalan di sekitaran ini ya, kamarnya dia. Sempet ke kamar mandi, makan juga. Nah, Ling Ling tuh habis makan ke kamar mandi tuh untuk cuci tangan, sikat gigi. Habis itu Ling Ling tidur. Dan di tengah-tengah tidurnya, Ling Ling itu kebangun gara-gara Ling Ling ngedengar suara air dari kamar mandi. Ya, setengah sadar Ling Ling kayak, suara apaan sih? Perasaan tadi udah dimatiin deh airnya. Terus kok airnya ini bukan suara air yang kecil tapi suara air shower. Tanpa curiga ya Ling Ling ngecek ke kamar mandi dan benar aja showernya nyala. Ya Ling Ling agak heran tapi ya udahlah ya. Itu bukan hal yang gimana buat Ling Ling. Kejadian di hari kedua ini ceritanya Ling Ling habis sholat Isya. Jadi di at-tahiyat akhir udah salam terus tiba-tiba mati lampu. Nah, Ling Ling belum panik tuh. Terus Ling Ling ngedenger suara barang-barang berdenting. Jadi di salah satu mejanya Ling Ling itu ada hiasan dari kerang yang menjuntai gitu. Jadi kalau kena angin atau dia bergerak tuh suara kerangnya tuh saling berdenting gitu, paham kan ya? Itu tuh gerangnya berdenting dan itu tuh riuh banget bunyinya. Ling Ling kira itu gempa. Makanya Ling Ling panik langsung lari keluar kamar. Pas udah nyampe luar kamar, Ling Ling baru nyadar kalau ternyata di sekitarnya tuh gak gempa, buminya gak bergerak gitu. Gak ada gerakan yang menandakan itu bencana alam atau apapun. Tapi yang bikin creepy di sini adalah walaupun Ling Ling udah keluar kamar, si suara kerang itu masih bunyi, masih bergerak, masih berdenting. Ling Ling coba deketin kamarnya dengan keadaan kamarnya dia mati lampu. FYI ini satu lantai semuanya mati lampu ya. Gak tahu sih kalau lantai lainnya. Cuman waktu itu Ling Ling bilangnya di lantai dia mati lampu. Semakin Ling Ling deketin, suaranya semakin jelas. Dan ketika lampunya nyala, itu suara juga berhenti. Wah, parah kan? Kalau emang ya itu karena angin atau karena suatu hal yang menggerakkan gitu, ketika mau berhenti harusnya pelan-pelan dulu kan, suaranya jadi pelan baru hilang. Ini enggak, ini seketika suara itu langsung hilang. Oke, dan di hari ketiga ini adalah hari yang parah dan ini juga hari terakhir Ling Ling di hotel itu. Jadi waktu itu malam-malam ceritanya Ling Ling itu lagi tidur, terus dia ngerasa ketindihan, dia gak bisa gerak, tapi dia tahu ini bukan mimpi, dia ngerasa ada yang nindihin badannya dia. Terus di situ dia ngerasa ini udah gak bener, dia coba buka matanya dia dan akhirnya kebuka. Tapi dia gak bisa gerakin badannya. Dan dari kamar mandi Ling Ling ada sosok anak perempuan pucat dan basah kuyup. Dia nyamperin Ling Ling dong ke tempat tidurnya Ling Ling sambil tangannya tuh dikedepanin kayak orang mau meluk gitu loh. And finally dia sampai ke depan tempat tidurnya Ling Ling dan dia peluk Ling Ling. Oh my god, it's so creepy. Anak itu deketin Ling Ling sambil gemeter dan sambil nangis. Di situ Ling Ling juga pasti ketakutan dong. Dan Ling Ling itu coba untuk ngelawan rasa
setakut itu, Lingling coba bangun dan alhamdulillahnya bisa. Tapi ketika Lingling bangun ya, badannya dia udah basah kuyup karena tadi sempat dipeluk sama anak itu kan. Di situ Lingling nangis, Lingling langsung telepon adiknya yang kebetulan adiknya juga indigo. Dia telepon sekali nggak diangkat, telepon 2 kali nggak diangkat. Terus agak lama tuh Lingling bingung gitu. Dia udah tiba-tiba tuh ya karena panik ya, dia udah kemas-kemas pakaiannya dia, semua baju udah dimasukin ke koper. Tapi dia bingung mau kemana, harus gimana. Kan lagi ini isolasi mandiri, lagi karantina. Dia mau pergi kemana, dia bingung. Dan akhirnya yang ketiga kali ini, di tengah kebingungan dia telepon adiknya, diangkat. Ya mungkin karena adiknya udah pada tidur kali ya, itu kan udah malam juga. Diangkat dan adiknya di situ bilang kalau emang di kamar mandi itu tuh horor banget. Karena di kamar mandi itu dulu pernah ada kejadian anak kecil dibunuh sama ibu tirinya. Yang mana anak kecil itu ditenggelamin di bathtub. Di bathtub kamar yang dipakai si Lingling itu. Wah gila, di situ Lingling makin merinding dong. Dan Lingling ceritain tuh semuanya gimana gitu kan. Terus si adiknya ini bilang kalau anak kecil itu nggak akan kemana-mana. Ya dia tempatnya di situ, arwahnya di situ, nggak akan pergi lagi, nggak akan kemana-mana. Dan di saat lagi teleponan, tiba-tiba kamarnya Lingling ada yang ngetok. Dan pas dilihat dari lubang kunci, itu kelihatan ayahnya Lingling. Jadi Lingling buka pintu dan ternyata nggak ayah Lingling doang di situ, tapi adiknya Lingling juga ada dong. Seketika telepon langsung mati. Lingling heran, loh, kamu tadi nelpon sambil jalan ke sini? Kata Lingling ke adiknya. Terus adiknya Lingling jawab, enggak, aku karena lihat kamu nelpon 2 kali nggak keangkat aja, kukira ada apa, makanya aku sama ayah cepet-cepet kesini. Terus Lingling tanya lagi, ini serius kamu nggak nelpon? Dan adiknya Lingling jawab, enggak, aku nggak nelpon. Oh my god, jadi dari tadi yang Lingling telepon itu siapa dong? Terus coba lihat sini nomornya, bukan nomor aku kali, kata adiknya Lingling. Pas dicek saat itu di history, gak ada panggilan keluar yang diangkat sama adiknya Lingling. Cuman 2 kali panggilan keluar, tapi itu gak dijawab sama adiknya Lingling. Seketika itu juga, di malam itu juga, Lingling mutusin untuk pindah hotel karantina. Dia udah gak mau lagi di situ. Wah, aku kalau jadi Lingling juga bakalan setakut itu mungkin ya ampun.